Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1189 menerima cinta. Tubuh Ji Fei bergetar hebat. Dia pun segera berdiri, memaksakan senyum dan menatap Li Ruoxi. Apakah ini ilusi? Dia takut Li Ruoxi akan tahu. Jika dia tahu, bagaimana dia akan menghadapinya di masa mendatang. Terutama sekarang selama kehamilan, Anda perlu merawat diri sendiri dengan baik. Li Ruoxi menggelengkan kepalanya. Ini bukan ilusi. Aku hanya merasa begitu familiar. Rasanya seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Sambil berbicara, dia mengambil cangkir porselen putih mengilap dan berkata, rasanya seperti saya sudah menggunakan cangkir ini berkali-kali. Berdengung, Ji Fei merasa pusing. Mungkinkah jiwa Bairuo masih ada di alam bawah sadar? Jika demikian, bagaimana dengan Sikou Jinyan dan Duan Zizu? Jika jiwa mereka masih memiliki kenangan di tubuh Li Ruoxi, apa yang akan terjadi jika saya bersama Li Ruoxi? Saya tidak berani membayangkannya. Pandangannya jatuh pada wajah Longker. Lalu dia memutar matanya. Istriku, bagaimana perasaanmu terhadap Longker? Dia adalah putri dari Sikou Jinyan dan saudara Long. Jadi seharusnya dia memiliki kasih sayang keluarga. Seng Lingyun dan yang lainnya terkejut dan penasaran ketika mendengar kata-kata Li Ruoxi tadi. Sekarang ketika mereka mendengar pertanyaan Ji Fei, mereka juga menunjukkan kebingungan di mata mereka. Mereka menatap Li Ruoxi dengan tatapan penuh tanya. Longker menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. Ide buruk apa yang kamu punya? Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap Li Ruoxi, menunggunya berbicara. Li Ruoxi meletakkan cangkir porselen di tangannya dan menatap Longker. Kakak seperti saudara perempuan sejati. Ada apa? Panggilan, Ji Fei menghela napas lega. Untungnya dia tidak punya pikiran lain. Jika dia mempunyai perasaan lain, itu berarti jiwa Sikou Jinyan juga sadar, dan dia akan pingsan. Jika air terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Kalimat yang samar itu kini bagaikan mimpi buruk yang terus menghantui hatinya. Dia terus memikirkannya tanpa sadar dan tak terkendali. Untungnya, kondisi Li Ruoxi sebelumnya cepat berlalu, yang membuat Ji Fei bernapas lega. Saat malam tiba, kota Feng Huang menjadi sunyi dan Seng Lingyun serta yang lainnya beristirahat. Ji Fei sekarang menghadapi Li Ruoxi, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tingkah lakunya hari ini dan kata-katanya yang samar-samar sepertinya menunjukkan bahwa ia telah mengembangkan setan mental. Li Ruoxi menatap Ji Fei dan memegang tangannya. Suamiku, ikut aku ke lantai 2. Ji Fei hanya khawatir tentang bagaimana cara menggendongnya saat dia tidur. Dan ketika dia mendengar tentang duduk, dia langsung mengangguk. Kedua orang itu tiba di lantai 2, dan Li Ruoxi segera memilih duduk menghadap ke arah Gunung Phoenix, melihat ke arah Gunung Phoenix. Malam ini bulan mulai memudar, tetapi bintang-bintang di langit masih membuat kota Phoenix tampak sangat terang. Ji Fei memandang Gunung Phoenix di kejauhan, memikirkan pertempuran dengan Dewa Abadi Gu hari itu, dan proses Dewa Abadi Gu mengambil alih tubuh Li Ruoxi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak lebih menghargai Li Ruoxi di depannya, dan memeluknya. Sambil bersandar ke pelukan Ji Fei, Li Ruoxi tiba-tiba menangis lagi. Sayang, aku merasa seperti pernah berada di sini sebelumnya. Seolah-olah aku telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Setiap helai rumput, setiap pohon, bahkan langit dan bumi terasa sangat familiar. Aku sangat menyukai tempat ini.
Ji Fei tidak mengatakan apa-apa dan memeluk Li Ruoxi lebih erat. Aku merasa seperti telah duduk di sini selama bertahun-tahun, menunggu cintaku datang, menunggumu datang. Li Ruoxi melingkarkan lengannya di pinggang Ji Fei dan senyum cerah muncul di wajahnya. Hati Ji Fei terasa sakit. Jika kamu suka di sini, kita bisa tinggal lebih lama. Pokoknya, aku akan menemanimu jalan-jalan selama waktu ini. Li Ruoxi mengangguk. Saya sangat senang. Dia membenamkan kepalanya di lengan Ji Fei dan memeluknya lebih erat. Entah berapa lama, Li Ruoxi pun tertidur di pelukan Ji Fei. Memeluk Li Ruoxi yang asli, Ji Fei tiba-tiba merasa nyaman. Ini istrinya. Apapun yang terjadi, dia tetap istriku yang sebenarnya. Ada ekspresi bahagia di wajahnya. Tepat saat dia ingin menjemput Li Ruoxi, Bai Sui tiba-tiba muncul. Sejak mereka datang untuk bertemu, mereka belum melihat Bai Sui, dan makanannya diatur oleh orang lain. Ketika dia melihat Bai Sui lagi, Ji Fei tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dalam 5 tahun karir Long Tu, banyak sekali saudara-saudari yang telah berpihak padanya. Apa yang paling ia takutkan adalah menghadapi keluarga orang-orang tersebut. Itu adalah siksaan, rasa sakit yang lebih hebat daripada tusukan pisau di jantung. Sekarang, saat aku melihat Bai Sui, seakan-akan Bai Ruo tengah berdiri di hadapanku, jelas dalam pikiranku. Ji Fei, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Sebenarnya, ketika nenekku membiarkan Bai Ruo pergi bersamamu, dia tahu bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup. Suara gemericik air memecah kesunyian malam, dan air mata mengalir di bawah cahaya bintang, tampak sangat sedih. Jantung Ji Fei serasa dipukul keras. Demi mengendalikan pikirannya terhadap Li Ruoxi, sang dewa Gu yang merasuki tubuhnya, Bai Ruo memberinya Gu cinta, dan nyatanya, ia hidup dan mati bersama. Hanya karena Ji Fei memiliki naga darah, maka dia bisa melawan kendali Gu cinta dan tidak dalam bahaya. Jika orang lain, mereka pasti sudah mati karena kerinduan seperti ini terhadap Li Ruoxi. Namun bagi Bai Ruo, hidupnya bergantung pada Ji Fei. Jika Ji Fei bersama Li Ruoxi, dia akan menderita kesakitan tiada akhir. Bahkan hidupnya lebih buruk dari kematian. Akhirnya, dia berbohong bahwa dia membutuhkan jiwa 3 wanita tingkat master untuk menempa jiwa Li Ruoxi dan membangunkannya. Dia menjadi yang ketiga, meskipun dia belum berada di tingkat master. Dia mampu membangunkan Li Ruoxi dengan mengandalkan kekuatan cinta Gu. Di masa lalu, Ji Fei hanya tidak tahu, dan dia tidak pernah memikirkannya secara mendalam. Bahkan dalam kesadarannya, dia ingin melupakan semuanya, melupakannya selamanya, dan membiarkan Bai Ruo menjadi keberadaan terdalam dalam ingatannya, bukan untuk diingat. Perkataan Bai Sui kembali mengingatkannya, apakah Bai Ruo masih bisa bertahan? Setelah waktu yang lama, Ji Fei menanyakan pertanyaan ini. Namun saat dia menanyakan pertanyaan ini, dia hanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Pertanyaannya terlalu rendah dan terlalu konyol. Bai Sui mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. Bahkan jika dia hidup kembali, dia tidak bisa menjadi kekasihmu. Lebih baik dia tinggal di kedalaman jiwa kekasihmu dan merasakan cintamu. Ji Fei, lebih baik tidak bertemu, lebih baik mati daripada hidup. Bai Sui menatap langit malam, air mata sedih mengalir seperti mutiara dari tali yang putus. Maafkan aku, Ji Fei, tidak akan pernah bisa membalas budi Bai Ruo. Bai Sui menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa kamu bisa kembali ke sini berarti kamu masih mengingat adikku di hatimu.
Aku yakin dia akan sangat bahagia. Ji Fei terdiam. Aku akan membawamu ke desa Bai Sui besok pagi. Ji Fei mengangguk. Tatapan mata Bai Sui jatuh pada wajah Li Ruoxi yang berada di pelukan Ji Fei. Dia memang jauh lebih cantik dari adikku. Ji Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, terkadang menerima cinta juga merupakan ranah yang lain. Bai Sui selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Ji Fei berdiri di sana dengan linglung, menatap punggung Bai Sui, dan tiba-tiba perasaan rumit muncul dalam hatinya. Menerima cinta, kata-kata ini membuatnya memeluk Li Ruoxi lebih erat. Tidak peduli siapa yang ada dalam jiwanya, dia adalah istrinya, satu-satunya istrinya. Bab 1190, bagaimana kalau kami membantumu membawa orang itu pergi? Ji Fei dan yang lainnya berkendara ke jalan tanah di bawah desa Bai Sui. Mobil itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Jadi mereka turun dari mobil bersama Bai Sui dan, di bawah bimbingan Bai Sui, berjalan menyusuri jalan pegunungan menuju desa Bai Sui. Li Ruoxi dan Bai Sui berjalan di depan, berpegangan tangan, seperti saudara kandung sejati. Ada beberapa kali mata Ji Fei seolah-olah memandang Li Ruoxi sebagai Bai Ruo, seolah-olah Bai Ruo dan Bai Sui sedang bergandengan tangan. Seng Lingyun dan Huo Lei berjalan di samping Ji Fei dan melihat suasana hatinya yang rumit. Kedua wanita itu tersenyum tipis pada Ji Fei dan menawarkan kenyamanan. Ji Fei merasakan perhatian dari kedua wanita itu dan merasa jauh lebih rileks, terutama saat melihat Seng Lingyun, wanita yang bernasib sama dengannya, hatinya seakan luluh. Menerima cinta kadang-kadang juga merupakan suatu keadaan pikiran. Perkataan Bai Sui sangat mirip dengan perkataan Su Miao Miao bahwa jika airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Tetapi semua pikirannya segera hancur oleh punggung Li Ruoxi. Anda tidak bisa mengkhianati istri Anda. Setelah berjalan sekitar setengah jam, jalan menjadi jauh lebih lebar. Bai Sui menunjuk ke paviliun di depan dan berkata, "Semuanya, pergilah ke sana dan beristirahatlah. Kita akan memasuki desa Bai Sui dalam 20 menit." Beberapa orang mengangguk dan mempercepat langkah mereka menuju paviliun. Terdapat sumur bagua di tengah paviliun dengan mangkuk untuk air minum di atasnya. Long Qir merasa sedikit haus, jadi dia berjalan untuk mengambil air untuk diminum. Bai Sui cepat melangkah maju. "Aku akan melakukannya." Long Qir bingung. Ini adalah desa Bai Sui. Air menghilangkan dahaga kita, tetapi air adalah racun bagi orang luar. Apakah ada racun? Long Qir tanpa sadar menatap tangannya, dengan ketakutan dan ketegangan di wajahnya. Fiu, beberapa orang terhibur dengan ekspresi dan tindakannya. "Apa yang kau tertawakan? Mereka semua tahu cara menggunakan racun." Ji Fei tidak menyerangnya kali ini, tetapi mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya. "Jika kamu benar-benar ingin meracuni kami, bukankah kamu akan diracuni oleh makanan yang kamu makan tadi malam?" Dan Bai Sui tidak menghentikanmu tadi. Mendengar ini, Long Qir mengangguk. "Benar sekali, saudari Bai Sui sangat baik." Puji dia sambil tersenyum. Bai Sui tersenyum dan mengambil air untuk semua orang. Long Qir adalah orang pertama yang bergegas minum. Karena dia yang paling muda, tidak ada seorang pun yang mau berebut makanan dengannya, sekalipun orang lain haus. Air manis itu membuat Long Qir merasa sangat nikmat saat dia menyesapnya, sangat menyegarkan, sangat nyaman. Jika ini dikembangkan menjadi air mineral, pasti akan memiliki pasar yang bagus. "Oh, apakah Anda punya jiwa bisnis?" Ji Fei menggoda sambil tersenyum. "Menjijikkan,
Kau tahu betul bagaimana cara mengolok-olokku. Long Keer berteriak pada Ji Fei dengan marah. Semua orang mulai minum dan memuji minuman itu. Long Keer adalah yang minum paling banyak. Setelah beristirahat selama lebih dari 10 menit, mereka terus bergerak maju. Dan benar saja, 20 menit kemudian, mereka tiba di desa Bai Sui. Bai Sui membawa mereka langsung ke rumah neneknya. Ini adalah rumah terbesar di desa, dengan halaman 3 lantai di depan dan belakang. Mereka datang ke ruang tamu di halaman tengah dan duduk. Long Keer merasa sedikit pusing. Aku ingin tidur sebentar. Setelah berkata demikian, dia bersandar di kursinya dan tertidur. Aku juga ngantuk banget. Setelah Huo Lei selesai berbicara, dia menguap dan tertidur. Ji Fei segera menjadi waspada dan menatap Bai Sui. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Seng Lingyun ingin berbicara, tetapi juga tertidur. Hanya Ji Fei dan Li Ruoxi yang tersisa. Mereka terlihat sangat lelah. Li Ruoxi berkata sambil tersenyum, "Kakak Ruoxi, apakah kamu tidak merasa mengantuk?" Bai Sui bertanya sambil tersenyum, "Aku memang begitu, tapi..." Pelaut Bai tiba-tiba menyentuh rambut Li Ruoxi, dan Li Ruoxi pun tertidur. Ji Fei tidak mencoba menghentikannya. Ia sudah yakin bahwa air sumur yang diminumnya di pavilion itu bermasalah. Alasan mengapa Anda tidak mengambil tindakan adalah karena Anda tidak tahu apa maksud pihak lain. Namun, dia tidak percaya Bai Sui akan menyakiti mereka. Sekarang keempat wanita itu tertidur. Kita harus memahami makna dan alasan sebelum menyelamatkan mereka. Ji Fei, jangan gugup, kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Nenekku hanya ingin memberitahumu sesuatu, tetapi mereka tidak nyaman. Bai Sui menatap Ji Fei dan menjelaskan. Ketika Ji Fei mendengar ini, ekspresinya menjadi rileks dan dia mengangguk. Tidak masalah. Tunggu sebentar. Setelah Bai Sui selesai berbicara, dia masuk untuk mencari neneknya. Ji Fei memeriksa keempat wanita itu dan mendapati mereka dalam kondisi fisik yang baik, hanya tertidur lelap, jadi dia merasa lega. Tak lama kemudian Bai Sui keluar. "Tuan Ji Fei, ikut aku." Bagaimana dengan mereka? Ji Fei memandang Li Ruoxi dan keempat wanita itu. "Aku akan mengurusnya." Ji Fei tidak ragu dan mengikutinya masuk. Akhirnya kami sampai di sebuah ruangan di halaman belakang yang dipenuhi aroma cendana. Mendorong pintu hingga terbuka, Nenek Bai Ruo sedang duduk membelakangi Ji Fei. Bai Sui menutup pintu dan berjalan keluar. Ruangan menjadi sunyi dan Ji Fei tidak tahu bagaimana memulainya. Nenek Bai Ruo tampaknya sedang memikirkan bagaimana memulai pembicaraan. Kedua belah pihak tetap diam. Di sisi lain, Bai Sui kembali ke ruang tamu. Melihat keempat wanita itu tertidur lelap, dia pun pergi mencari selimut untuk menutupi mereka. Begitu dia pergi, seorang pria parubaya masuk bersama seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bernama Han Sautian dan wanita itu bernama Han Lu. "Tunggu sebentar, aku akan masuk dan mencari nenekku. Dia ada di halaman dalam." Pria parubaya itu mengatakan ini kepada Han Sautian dan Han Lu dan hendak pergi. Han Sautian dan Han Lu telah melihat Li Ruoxi dan 3 wanita lainnya pada saat ini, dan seketika api kebencian membuncah di kepala mereka. Setelah dibebaskan, mereka segera melarikan diri dan datang ke Xiangqi. Karena Ji Fei tidak sebanding dengan kemampuan bela dirinya, maka meracuninya seharusnya tidak masalah, bukan? Mereka ingin membunuh Ji Fei dengan racun. Jadi dia datang ke desa Bai Sui, ingin meminta neneknya untuk membunuh Ji Fei melalui puncak Baiyun. Tanpa diduga, mereka bertemu keempat wanita Ji Fei di sini.
Ketika mereka melihat mereka secara alami tahu bahwa Ji Fei ada di sini, dan mereka berdua langsung menunjukkan kegugupan. Han Shaotian dengan cepat bertanya, "Saudara Yunfeng, siapakah keempat wanita ini?" Bai Yunfeng tidak tahu bahwa Ji Fei dan yang lainnya akan datang. Ketika matanya tertuju pada wajah keempat wanita itu, dia langsung takjub. Mereka sangat cantik. Han Shaotian mengedipkan mata pada Han Lu. Dia tahu bahwa Bai Yunfeng adalah pria yang penuh nafsu. Alasan dia bisa dekat dengan Bai Yunfeng adalah karena Han Lu merayu Bai Yunfeng dengan daya tarik seksnya dan membuat Bai Yunfeng jatuh cinta pada Han Lu. Sekarang, melihat Li Ruoxi dan empat wanita cantik lainnya, Bai Yunfeng pasti tersentuh. Asal dia tergerak dan menyerang keempat wanita itu, berarti dia menyerang Ji Fei, maka perseteruan itu akan selesai. Seperti yang diharapkan, ekspresi keserakahan muncul di wajah Bai Yunfeng. "Bagaimana kalau kami membantumu membawa orang itu pergi?" Han Lu mengambil inisiatif untuk berbicara. Ketika Bai Yunfeng mendengar usulan Han Lu, dia sangat gembira. Meskipun wanita-wanita di sini berkulit sangat cerah, ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita secantik itu. Ini sangat langka. Saya pun dipenuhi rasa gembira dan gembira. Lalu langsung mengangguk. Ketiga pria itu dengan cepat membawa keempat wanita itu keluar dari ruang tamu. Bersambung.